Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, kita akan membahas topik yang menjadi perbincangan banyak orang, dan banyak orang juga bertanya bagaimana peran dan tanggung jawab seorang pemimpin. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengulas mulai dari definisi dan juga beberapa tantangan yang menjadi perubahan-perubahan yang ada dalam dunia kepemimpinan. Kita awali sebelum kita mengulas lebih panjang, kita melihat definisi terlebih dahulu bahwa pemimpin itu sendiri merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan mengarahkan pengikutnya untuk menuju tujuan organisasi. Artinya seorang pemimpin harus mampu dan memiliki pengaruh yang kuat dan juga memberikan suri tauladan yang baik kepada para timnya, sehingga mereka menjadi satu padu dalam mencapai tujuan organisasi bersama-sama. Sedangkan kepemimpinan sendiri itu merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi kelompok individu agar bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin dan kepemimpinan itu menjadi dua hal yang saling terkait, dan keduanya merupakan bentuk sistem yang menjadi penting dan sangat krusial fungsinya di dalam sebuah organisasi. Kemudian pemimpin dan kepemimpinan itu memiliki karakteristik setidaknya ada tiga hal yang menjadi bentuk kepemimpinan yang efektif. Yang pertama adalah memiliki visi yang jelas dan menginspirasi. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki visi yang ke depan dan juga beradaptasi dengan perubahan. Seorang pemimpin harus mampu bermimpi dan juga memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Kemudian juga mampu membangun hubungan yang kuat dengan tim. Dalam hal ini pemimpin harus memiliki jiwa sukarela yang besar, harus memiliki dorongan yang kuat untuk terus belajar dan juga membangun hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan para tim, sehingga sosok dari seorang pemimpin itu akan hadir, betul-betul hadir di tengah-tengah tim dalam mewujudkan apa yang diinginkan oleh organisasi itu. Kemudian berani mengambil risiko dan belajar dari kesalahan. Seorang pemimpin harus menjadi risk taker, bukan risk aversion. Artinya adalah pemimpin harus mau mengambil risiko tentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan risiko itu juga harus mampu dideteksi secara dini, sehingga bukan berarti berani mengambil risiko itu dia mengabaikan risiko, tetapi juga dia akan terus mengukur hal-hal yang mungkin akan menjadi penghalang bagi dirinya untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Kemudian peran seorang pemimpin di dalam pengambilan keputusan strategis itu setidaknya mencakup dua hal. Yang pertama adalah analisis data dan masukan tim.
di mana pemimpin harus membuat keputusan yang bersifat strategis berdasarkan analisis data dan juga masukan-masukan dari para tim. Sehingga proses dalam pengambilan keputusan itu sendiri akan menjadi sebuah keputusan yang bisa diterima secara bersama. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan jangka panjang, di mana sebuah keputusan strategis itu harus mengakomodir tujuan jangka panjang yang ini menjadi harapan dari semua orang yang ada di dalam tim tersebut. Kemudian seorang pemimpin juga harus mampu berkomunikasi secara efektif. Yang pertama, dalam hal ini dia harus mampu mendengar dengan aktif untuk memahami orang lain di dalam tim itu, karena tim di dalam organisasi itu merupakan individu-individu yang memiliki karakteristik yang berbeda, bisa berasal dari suku, agama, dan ras yang berbeda, sehingga bagaimana dia membangun komunikasi yang efektif di masing-masing anggota itu menunjukkan bagaimana kualitas seorang pemimpin itu teruji. Yang kedua adalah memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun. Seorang pemimpin harus mampu memberikan umpan balik yang baik, yang efektif, dan itu menjadi modal penting di dalam membangun komunikasi di dalam tim. Yang terakhir adalah menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan transparan. Seorang pemimpin harus terus memberikan contoh dan juga gambaran penting bagaimana komunikasi di dalam tim itu akan memunculkan rasa saling mempercayai dan juga tidak ada hal-hal yang bersifat disembunyikan di dalam sebuah tim. Kemudian bagaimana sebuah atau seorang pemimpin itu mampu membangun tim secara solid, di mana pemimpin akan mendorong kolaborasi dan kerja tim dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan saling mendukung. Peran seorang pemimpin adalah berada di tengah, sehingga ketika ada di antara tim itu menjadi bumerang untuk tim yang lain, itu akan mampu terdeteksi secara dini, dan itu akan menjadi cara atau upaya dari seorang pemimpin itu untuk menghindari kondisi-kondisi tim yang kurang sehat. Sehingga peran pemimpin di sini adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan juga menciptakan kolaborasi kerja tim yang transparan dan tanggung jawab. Dan juga pemimpin harus memiliki dua visi besar di dalam sebuah tim. Yang pertama adalah pemimpin harus mampu mentransisi adanya perubahan dan mengadaptasi semua hal yang bersifat penting untuk segera dirubah di dalam sebuah tim. Dan ini mungkin berasal dari lingkungan yang memaksa sebuah tim itu harus beradaptasi terhadap lingkungan, kemudian teknologi, perubahan sosial, dan seterusnya. Seorang pemimpin juga harus melakukan pengembangan diri untuk menjamin
bahwa keberadaannya sebagai sosok pemimpin itu akan terus menjadi inspirasi bagi para tim dan juga mampu membangun komunikasi yang efektif, cara kerja manajemen yang baik, dan juga dia akan terus mampu mengkondisikan tim di dalam organisasi itu akan terus berjalan dan bekerja dengan efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi dari apa yang sudah disampaikan, setidaknya ada 3 hal yang penting untuk kita dapat simpulkan pada materi kali ini. Yang pertama adalah bagaimana seorang pemimpin harus terus memiliki visi yang kuat dalam membina dan juga mengarahkan tim dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Yang berikutnya adalah mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, solid, dan transparan. Ini penting di dalam menjaga hubungan baik, komunikasi, dan juga kerjasama tim agar tidak ada sesuatu hal yang menjadi penghalang di dalam bekerja di dalam tim. Yang terakhir adalah bagaimana seorang pemimpin itu selain memiliki visi yang kuat ke depan, dia juga harus mampu beradaptasi terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat. Karena perubahan-perubahan itu yang kemudian akan menjadi hal-hal yang mungkin akan menghambat mereka, sehingga adaptasi ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa tim akan terus mampu untuk bersaing dan juga mencapai tujuan yang diharapkan dan mampu berprestasi di dalam dunia. Sehingga proses pemimpin di sini hadir sebagai suri tauladan yang baik bagi tim dalam mencapai tujuan organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.